Pemirsa, pembagian bantuan sosial tunai di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Bogor, abaikan protokol kesehatan. Warga berdesakan dan berebut untuk masuk ke dalam kantor desa tempat pembagian bansos. Ratusan warga Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdesakan masuk ke kantor desa demi mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp600.000. Warga rela berdesakan sehingga abaikan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, bahkan sebagian warga tidak menggunakan masker dengan sempurna. Untuk modal jualan dan jasa. Modal jualan. Teteh sendiri terdampak pandemi. Iya, suami diberhentikan kerja. Kerja ya. Jika sebelumnya pembagian bansos dilakukan di kantor pos, namun kali ini PT Pos mendatangi kantor desa. Panjang. Ya seharusnya sih di per dusun ya. Gitu. Tapi ini warga datang semua. Ya, beresin insya Allah. Tapi sebelumnya panitia sendiri udah mensosialisasikan untuk datang diatur waktunya atau seperti apa? Udah. Cuman warga datang bersamaan ya. Kejadian serupa juga pernah terjadi di Desa Sibanteng, Kecamatan Lewisadeng. Warga berdesakan dan antri hingga berjam-jam demi mendapatkan uang bansos sebesar Rp600.000 tahap kelima dan keenam dari pemerintah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang tengah menjalani isolasi mandiri COVID-19 ditemukan meninggal dunia di teras rumahnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Warga tidak berani mengevakuasi dan meminta petugas dengan APD lengkap mengevakuasi jenazah. Pemirsa, ribuan tenaga kesehatan di RSUP Sarjito, Yogyakarta mulai diberikan vaksin COVID-19 dosis ketiga. Vaksinasi dosis ketiga diharapkan memberikan kekebalan tubuh maksimal terhadap mutasi virus COVID-19, termasuk varian Delta. Vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk tenaga kesehatan di RSUP Sarjito, Yogyakarta mulai diberikan dengan menggunakan vaksin Moderna. Di hari pertama pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini diikuti 1.325 nakes dari total sebanyak 422 tenaga kesehatan. Mereka akan menjalani suntik vaksin booster selama 3 hari mendatang. Moderna dipilih sebagai vaksin dosis tambahan atau booster. Vaksin jenis Moderna dianggap bisa memberikan kekebalan tubuh secara maksimal terhadap mutasi virus termasuk varian Delta. Harapannya dengan vaksin tahap ketiga ini, antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu semakin terbentuk untuk mampu, istilahnya apa ya, kekuatan fisik kita itu lebih baik. Harapannya itu kan Ternyata antibodi pos vaksinasi itu menurun setelah 6 bulan. Jadi memang harus diperkuat lagi. Nah, kenapa dipilih Moderna? Karena ini platformnya berbeda dari Sinovac yang sebelumnya. Jadi Sinovac itu platformnya adalah inactivated vaccine, jadi virus yang dimatikan. Sedangkan Moderna ini adalah mRNA vaksin. Jadi dari mRNA corona yang diberikan. Nah, keunggulannya adalah dia akan memicu respon seluler. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkap kita bergabung dengan Anissa Rizkia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Anissa, berapa tenaga kesehatan yang sudah mengikuti vaksinasi dosis ketiga hari ini dan kategori tenaga kesehatan yang mana saja yang mendapatkan dosis ketiga? Baik,
Selamat siang Fandi. Untuk saat ini sudah sekitar 4.022 tenaga kesehatan dan juga pegawai dari RSUP Dr. Sarjito yang telah diberikan vaksin dosis ketiga yakni vaksin Moderna. Di mana nanti total targetnya akan ada 4.222 tenaga kesehatan dan juga pegawai yang akan diberikan. Kuota yang sudah disediakan oleh RSUP Dr. Sarjito ini sebanyak 220 file, di mana satu file ini akan diberikan kepada 15 orang penerima vaksin yakni dosis ketiga ini yakni vaksin Moderna. Dan untuk mengetahui apa perbedaan dari vaksin Moderna dan juga vaksin Sinovac, yang kita tahu bahwa para nakes dan juga pegawai telah diberikan vaksin Sinovac pada bulan Januari dan Februari lalu, kemudian pada hari ini diberikan vaksin dosis ketiga. Bersama saya Dr. Desinta, bisa dijelaskan dokter apa bedanya ini? Oke, ya perbedaan dari Moderna ya, kita sekarang dapatnya vaksin Moderna dibanding dengan yang sebelumnya dari nakes itu dapat Sinovac adalah di platformnya. Jadi untuk Moderna ini desain vaksinnya adalah vaksin mRNA. Jadi yang diberikan adalah materi genetik dari corona, kemudian diberikan ke dalam tubuh sehingga nanti tubuh akan mengkode protein yang nanti akan dibuat antibodinya. Jadi itu perbedaannya, perbedaan di platform. Untuk tingkat kemanjuran atau efikasinya ini berapa persen, dok? Ya, memang Moderna untuk saat ini dibandingkan vaksin-vaksin lain, Moderna dan Pfizer, efikasinya cukup tinggi, antara 80-95% secara global. Untuk efikasi vaksin secara global itu antara 80-95%. Jadi memang lebih tinggi daripada Sinovac. Nah, ini tadi saya sudah berbincang dengan Dr. Desinta, sudah sempat disuntikkan juga ya dok ya. Apa efek yang dirasakan dok? Ya memang efeknya sedikit lebih terasa ya kalau dibanding Sinovac. Jadi saya kemarin baru saja divaksin untuk Moderna. Jadi 80% dari penerima vaksin Moderna itu biasanya akan merasakan kita sebut flu-like syndrome. Jadi rasa nyeri di badan, nyeri-nyeri di tulang-tulang, kemudian lemas atau fatigue, sakit kepala, batuk-batuk kecil, dan biasanya di bekas suntikan juga ada beberapa yang mengeluhkan adanya kemerahan. Nah, itu adalah efek-efek samping dari pemberian vaksin Moderna. Tapi itu cukup wajar dan biasanya akan menghilang dalam 2-3 hari. Oke. Apakah ada obat yang harus dikonsumsi ketika merasakan hal-hal efek samping tersebut? Ya, sebetulnya obatnya simptomatis saja. Jadi kalau sakit kepala atau demam tinggal minum paracetamol. Istirahat itu yang paling penting. Jadi setelah vaksinasi sangat dianjurkan untuk tidak beraktivitas berat dulu. Jadi untuk beristirahat, lalu kemudian minum air putih yang banyak. Kalau misalnya ada kemerahan di di lengan, jangan dipijit, dibiarkan saja dulu. Nanti kalau misalnya semakin parah, nanti biar periksa ke dokter kulit untuk diberikan terapi. Terima kasih Dr. Desinta telah memberikan gambaran kepada kami juga bahwa vaksin dari Moderna ini diberikan untuk para nakes dan juga pegawai di RSUP Dr. Sarjito ini tentunya untuk memberikan imunitas yang lebih baik demi mereka dapat menjalankan tugas mereka, memberikan pelayanan yang terbaik dan lebih optimal. Demikian laporan sementara dari RSUP Dr. Sarjito. Saya kembalikan kepada Fani di studio. Terima kasih Anissa Reskia untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah destinasi wisata di Gresik disulap menjadi sentra vaksinasi COVID-19 untuk warga dan juga kelompok pelaku usaha. Selain mempercepat terwujudnya herd immunity, juga memberikan hiburan gratis kepada warga. Destinasi wisata alam Lontar Sewu, salah satu tempat wisata yang menjadi sentra vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Gresik. Tempat wisata seluas 1 hektar ini menargetkan vaksinasi 2.000 warga yang tersebar di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Antisipasi terjadinya kerumunan, panitia membagi peserta dalam beberapa gelombang sesuai kelompok masing-masing desa. Program vaksinasi yang digagas Ikatan Alumni Universitas Erlangga dengan pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan sambutan antusias warga. Ya, bagus sih. Bisa habis divaksin, bisa jalan-jalan, bisa foto.
Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani yang juga alumnus Unair Surabaya mengatakan pemanfaatan tempat wisata sebagai upaya memberikan hiburan gratis dan mempersiapkan pembukaan destinasi wisata jika kondisi kembali normal. Perhatian salah satu upaya dalam kegiatan vaksinasi ini di Lontarsewu agar UMKM yang ada di Lontarsewu ini bisa hidup kembali dan semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan membahas perbedaan corona varian Delta dan Delta Plus. Kami kembali sesaat lagi.